Indonesia belum jadi negara maritim, jadi baru menuju negara maritim. Karena apapun yang kita lihat di sini, kita mesti bersyukur bahwa Indonesia secara pemberian Allah itu adalah negara kepulauan. Pulau kita kan luar biasa banyaknya, ya, lebih dari 17.000, dan itu merupakan sumber daya alam dan sesuatu yang sangat potensial untuk memajukan negeri kita. Tapi kalau kita lihat bahwa sampai sekarang itu belum tereksplorasi dengan dalam tanda kutip ya dengan maksimal dan untuk kemajuan rakyat kita. Nah, kita lihat salah satunya itu adalah problemnya karena Indonesia sih belum punya undang-undang maritim. Kita lihat di sini, kita lihat bahwa hukum itu kan mengatur dan menertibkan gitu ya. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Ibu Dr. Nirmala Chandra Mutik Yusuf SH.MSc. Beliau adalah Presiden Direktur Law Office Chandra Mutik and Associate. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat aja. Tidak sehat aja ya. Sudah Office sudah mulai menurunkan katanya. Terima kasih. Nah, Ibu Chandra Mutik Yusuf ini lahir di Jakarta 18 Februari 1954, lulus sarjana hukum dari Fakultas Hukum UI tahun 1977, kemudian mendapat gelar MSc dan doktor dari Kennedy Western University, Amerika Serikat. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalaman Ayunda ini sejak kuliah di Fakultas Hukum UI, kemudian melanjutkan kuliah di Amerika, aktif sebagai advokat, mendirikan law firm sendiri sampai saat ini. Silakan. Ya, kalau cerita tentang di UI, rasanya kenangan yang luar biasa ya, karena di UI Ayu masuk tahun 73, angkatan 73, dan angkatan kita amat sangat solid gitu ya. Jadi sampai sekarang pun kita masih sering bertemu. Jadi kalau kita lihat dari angkatan lain mungkin juga, tapi angkatan kita rasa-rasanya bukannya menginikan angkatan 73, tapi rajin sekali kita ada yang pertemuan gitu loh. Kita juga punya grup PA, dan kemudian sampai sekarang pun bila mana ada acara apa-apa, karena COVID aja 2 tahun ini kita nggak bisa bertemu. Tapi sebelumnya hampir setiap tahun kita liburan bersama gitu loh. Jadi semua cerita-cerita pada zaman kita kuliah sampai sekarang pun terus berlanjut. Dan amat sangat kenangan yang indah lah ya. Sampai setiap tahun kalau waktu sebelum COVID kita liburan bersama. Pergi ke daerah ataupun ke tempat-tempat yang disugi bersama gitu. Mungkin bisa disebut tokoh-tokoh yang termasuk angkatan 73. Ada Hidayat Ahyar. Hidayat Ahyar itu beliau juga salah satu, waktu itu kalau salah kerja juga jadi rekan dengan Yusril ya, Yusril sama Hendra buat hukum bersama juga. Kemudian juga ada Abdul Hakim G. Nusantara almarhum, beliau juga adalah salah satu pendekar hukum yang untuk dari bantuan hukum ya dari LBH.
dan banyak lagi yang lain-lain ya, teman-teman. Ada Muriani Budiman, ada apa namanya Yeni, ada apa Nana dan sebagainya, dan semua ada apa Alexander, dan kemudian juga ada Pak Hendrikus, salah satu juga yang apa namanya menjadi ini dari grupnya Indofood gitu loh. Jadi banyaklah teman-teman, tapi kalau kita kumpul rasanya semua baju-baju itu lepas lah ya. Semuanya suasananya ya seperti biasa aja kayak kita masih mahasiswa lagi gitu. Karena emang dari mahasiswa, dan emang kebersamaan ini mesti dipupuk dari kita bersama, dari kita kuliah gitu ya. Karena pada waktu itu kita sering juga belajar bersama, tender bersama gitu juga di sama senior-senior dekat sekali, sehingga itu terbawa terus sampai sekarang gitu loh. Ada beberapa teman-teman dari angkatan lain juga agak sedikit jealous sama kita. Kok enak ya kalian angkatan 73 terus sampai sekarang masih berkumpul bersama. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ayunda, itu antara mendirikan Lovin itu sama sekolah di Amerika itu duluan mana? Sama-sama ya kalau nggak salah ya. Jadi kita bersama-sama ya Ayu kerjain, karena itu juga dulu kita Ibu ikut Ayunya jarak jauh ya. Jadi dari kalau sekarang kita udah biasa sekarang pakai virtual, kalau dulu masih pakai apa namanya jarak jauh, dalam arti kata surat dan sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya apa benar bahwa umumnya alumni UI termasuk yang dari Fakultas Hukum itu jarang yang masuk jajaran birokrasi. Jadi kalau di hukum ya yang jadi jaksa, jadi hakim gitu. Sebenarnya sih teman-teman senior kita, kalau sekarang kita yang senior ya, kalau dulu kita waktu masih kuliah dan waktu masih cari-cari kerjaan, sebenarnya banyak sekali teman senior kita yang ambil bekerja di pemerintahan, dan mereka juga sebenarnya banyak sekali mencari, apalagi sekarang kalau di kejaksaan lulusan UI udah berkurang sekali ya, sampai senior-senior nanya siapa sih Chan yang mau masuk kejaksaan gitu loh ya, karena kita ingin sekali anak-anak UI masuk di kejaksaan. Itu mungkin karena ada kaitannya juga dengan waktu boomingnya terjadinya pemberantasan korupsi ya. Waktu itu kalau kita lihat waktu itu hukum menjadi apa yang terdepan. Bahkan di Fakultas Hukum waktu itu ada satu saat di mana Fakultas Hukum yang mau masuk-masuk itu lebih banyak dari Fakultas Ekonomi dan Kedokteran. Biasanya kan yang jadi apa namanya favorit ya, kedokteran dan ekonomi dan kemudian teknik. Waktu itu sampai disampaikan, wah ini Fakultas Hukum yang paling banyak minatnya. Mungkin karena waktu itu melihat pada waktu itu banyak lawyer-lawyer yang apa namanya berkiprah, dan semua itu dengan sarana yang udah maju, ada TV dan sebagainya, itu disiarkan bahwa menjadi lawyer itu luar biasa gitu ya, bisa jadi hebat, bisa dapat duit gampang, kliennya gede-gede, besar-besar dan sebagainya. Mungkin salah satu yang menarik adik-adik kita itu untuk ambil Fakultas Hukum. Sampai waktu itu disampaikan oleh pimpinan universitas, ini yang masuk nih hebat-hebat nih ya. Biasanya kan hebat-hebat masuknya ke tempat fakultas lain. Sekarang di UI ini Fakultas Hukum nih yang hebat-hebatnya. Kalau muridnya hebat-hebat, pinter-pinter, sampai nggak lulus, berarti dosennya nih yang benar gitu, sampai seperti itu gitu loh. Jadi memang mungkin itu salah satu sebabnya juga kemungkinan berkurangnya minat untuk di pemerintahan. Tapi enggak, kalau kita lihat, karena kebetulan saya jadi ketua umum di UI, saya coba juga untuk membuat biodata dari lulusan UI. Jadi nggak hanya Fakultas Hukum aja, semua fakultas gitu ya. Dan luar biasa sekali gitu loh. Banyak sekali yang ternyata kita kumpulin itu anak UI itu banyak di pemerintahan. Coba mungkin beberapa banyak yang terkenal dalam arti kata selalu diulas mungkin di media, tapi banyak juga memegang peran jabatan penting tapi nggak tersiarkan, sehingga waktu kita cek, rupanya banyak sekali yang memegang jabatan di pemerintahan.
itu juga untuk pahlawan nasional itu juga banyak yang lulusan UI gitu loh. Sampai kita sangka itu kayak Profesor Ali Syahbana ya, kita sangka kan bukan dari UI, ternyata dilihat jejaknya itu dari UI gitu loh. Banyak sekali, mungkin kalau Ayu bisa lihat di sini ada buku yang Ayu buat ya, dari jejak langkah Induni UI, itu banyak sekali alumni UI yang luar biasa. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Luar biasa bukunya. Nah, Ibu sekarang sangat dikenal sebagai pakar hukum laut. Nah, mungkin bisa diceritakan sebenarnya apa problem kita di bidang hukum laut itu sampai sekarang? Kita menyatakan sebenarnya mengenai Indonesia sebagai negara maritim itu udah dimulai waktu zamannya Bung Karno ya. Kita tahu bahwa pada waktu Bung Karno pernah ada menteri maritim itu Bang Ali Sadikin waktu itu. Tapi kemudian sesudah itu memang agak berkurang dan akhirnya kemarin Pak Jokowi menyatakan bahwa negara bahwa di prioritaskan mengenai kelautan dan kemaritiman. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan mengenai kelautan dan kemaritiman yang kalau dijelaskan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Cuman saya sampaikan bahwa Indonesia belum jadi negara maritim, jadi baru menuju negara maritim. Karena apapun yang kita lihat di sini, kita mesti bersyukur bahwa Indonesia secara pemberian Allah itu adalah negara kepulauan. Pulau kita kan luar biasa banyaknya ya, lebih dari 17.000 dan itu merupakan sumber daya alam dan sesuatu yang sangat potensial untuk memajukan negeri kita. Tapi kalau kita lihat bahwa sampai sekarang itu belum tereksplorasi dengan dalam tanda kutip ya dengan maksimal dan untuk kemajuan rakyat kita. Nah, kita lihat salah satunya itu adalah problemnya karena Indonesia sih belum punya undang-undang maritim. Kita lihat di sini, kita lihat bahwa hukum itu kan mengatur dan menertibkan gitu ya. Salah satunya karena mereka belum ada undang-undang maritim sehingga kita lihat tadi ada kebablasan pengertian dari maritim dan kelautan. Kemudian Pak Jokowi waktu itu sudah mengeluarkan undang-undang kelautan, tapi begitu undang-undang keluarkan lagi Perpres 15 mengenai Satgas Illegal Fishing dan sebagainya. Dan akhirnya kita lihat sampai sekarang belum capai maksimal yang diharapkan. Kalau Pak Hasyim Jalal selalu bilang, Chan, Indonesia itu belum negara maritim karena kita baru menuju negara maritim. Tapi kita punya potensi yang sangat besar menjadi negara maritim yang maju. Ya, moga di masa mendatang hal ini dapat diatasi. Menurut saya pertama yang kita mesti buat adalah membentuk undang-undang maritim. Karena itu nanti dia mencakup keseluruhnya, baik mencari navigasi, safety, manning, economic regulation, kemudian private maritime law sendiri dan pollution. Jadi ini yang saya lihat belum ada. Itu yang mesti prioritas pertama seharusnya adalah undang-undang maritim itu yang dibentuk. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya, jadi menarik sekali. Jadi undang-undang kepulauan saja tidak cukup ya Bu ya. Ya. Nah, apakah ini juga yang menjadi penyebab kita sering tidak diuntungkan di dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional yang ada hubungannya dengan hukum laut? Terakhir dengan Singapura itu kita banyak dikritik. Ternyata kesepakatannya itu belum menguntungkan Indonesia katanya.
Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya peraturan-peraturan yang ada udah ada sebenarnya, tapi menyebar gitu ya, nggak jadi satu satuan. Ya kalau tanda kutip disebut payung hukum karena nggak boleh disebut payung, tapi sebenarnya adalah yang satu hukum yang mengkonsolidasi semua masalah di bidang maritim. Saya sampaikan tadi ada safety, manning, regulation dan sebagainya. Nah itu yang belum ada, sehingga akhirnya kan kita juga belum ada undang-undang itu dan itu terpisah-pisah. Jadi kan tiap-tiap instansi ada hubungannya dengan kelautan atau kemaritiman itu punya undang-undang sendiri gitu loh. Nah ini yang mestinya jadi prioritas pemerintah. Jadi kalau kita dengan demikian juga, kalau kita juga mau bernegosiasi ataupun berhubungan dengan pihak luar, hal inilah yang mungkin salah satu kendalanya. Iya, Ayuda. Tapi kan kita dulu terkenal punya jago-jago, punya tokoh-tokoh di bidang kelautan. Itu ada Pak Juanda dulu, kemudian diteruskan Pak Mukhtar Kusumaatmadja. Apakah yang meneruskan tidak sehebat beliau gitu kira-kira? Sebenarnya bukan sebenarnya banyak ya ahli-ahli maritim, ada yang saya kenal juga walaupun nggak terlalu banyak, tapi yang concern dengan bidang maritim itu banyak juga sebenarnya. Cuman sekarang persoalannya kan mesti ada political will dari pemerintah. Misalnya kayak kita udah buatin draft mengenai undang-undang maritim, tapi kalau pemerintah sendiri juga belum tertarik untuk membuat undang-undang maritim, akhirnya nggak terjadi. Akhirnya yang akibatnya apa? Yang sekarang jadi masalah, salah satunya ya mengenai Badan Koordinasi Keamanan Laut yang kemudian jadi Bakamla, Badan Keamanan Laut yang digadang-gadang menjadi Coast Guard, Indonesia Coast Guard. Karena di salah satu pihak ada yang menyatakan ini sih abal-abal katanya. Dia bilang katanya dasarnya itu di dalam undang-undang kelautan tidak kuat katanya. Kemudian pemerintah malah mengeluarkan lagi PP gitu loh. Ya, sedang sementara itu pada waktu Pak Jokowi mengeluarkan undang kelautan, besoknya saya sampaikan juga nggak kemudian mengeluarkan lagi Perpres yang nomor 15 itu 19 mengenai illegal fishing yang satgasnya lagi. Padahal kalau udah ada satu instansi, mesti instansi itu. Nah, tapi di satu pihak begitu banyaknya instansi yang tersebar, itu yang mesti mengurangi egonya gitu loh. Karena itu saya bilang, saya selalu sampaikan kalau sampai nggak ada satu instansi yang kuat di laut yang bisa menertibkan keamanan di laut, ya akan begini terus gitu loh. Karena begitu banyak instansi yang akan berjalan sendiri-sendiri. Gitu. Disampaikan kemarin, oke, dibuatin Bakamla menjadi Bakamla. Tapi sejauh apa sih gitu loh? Apa Bakamlanya itu juga punya dana yang juga mengenai fungsinya multifungsi ke semuanya sehingga bisa mencakup semua instansi. Nah, itu mesti pertanyaan lagi gitu. Kalau undang-undang kan tidak hanya tergantung pemerintah, tapi juga tergantung DPR. Apa tidak ada komunikasi atau advokasi ke DPR? DPR sih ya juga teman-teman DPR juga mungkin masih belum tanda kutip ya, belum ngeh gitu kali ya bahwa undang-undang itu penting. Karena kenapa gitu penting? Karena itulah menjadi dasar untuk kita melakukan apapun yang ada hubungan dengan maritim. Karena di dalam undang-undang maritim itu kita tahu sekarang yang ada adalah KUHD buku 2 tentang pelayaran. Saya bicara bukan mengenai kelautannya ya, saya bicara mengenai macam-macam itu sebenarnya apa yang ada di atas laut, sedangkan kelautan itu di bawah laut, itu gampangnya. Sehingga ada perbedaan antara pengertian maritim dan pengertian kelautan gitu. Yang kita tahu bahwa kalau kelautan diatur ada instansi Kementerian Kelautan, sedangkan kalau kemaritiman adanya Kementerian Perhubungan. Gitu. Jadi ada hubungan dengan kapal dan sebagainya yang berkait dengan International Maritime Organization. Nah inilah yang saya rasa secara kapal ini kemudian terus berlanjut sehingga juga teman-teman juga nggak terlalu memperhatikan. Padahal sebenarnya harusnya begitu waktu Pak Jokowi menyampaikan bahwa kita negara maritim atau menuju ke negara maritim, yang nomor satu itu yang dibentuk dulu.
sehingga nggak terjadi kekacauan seperti sekarang. Sekarang kan ribut, yang ada Natuna lah, yang kata ada kapal Cina lah masuk ke Natuna dan sebagainya. Jadi sudah saling tumpang tindih. Bayangin ada 17 instansi di laut yang semua mempunyai wewenang yang memang di backup oleh undang-undang masing-masing instansi. Nah, kan yang menurut saya yang menjadi pertanyaan, kenapa instansi itu kan adalah pembantu presiden, ya. Termasuk juga kita ada angkatan laut, ada polisi. Polisian juga ada polisi air. Ya. Jadi sebenarnya semua pembantu presiden. Tapi kok nggak bisa gitu loh. Itu menjadi satu sehingga menjadi maksimal dan bermanfaat gitu. Kan kadang-kadang yang terjadi kejadiannya walaupun ada instansi sebut Bang Amr, tapi tiap-tiap instansi masih tetap jalan gitu loh. Jadi masih karena iya, sekarang kan ada Menko Maritim yang dulu nggak pernah ada. Ya, tapi Menko Maritimnya juga saya rasa belum, dan takutnya belum ngeh juga kali ya beliau gitu, bahwa yang perlu diperlukan adalah undang maritim gitu. Karena undang-undang maritim ini kelihatan ya, di Singapura ada, di Amerika ada, semua negara-negara yang berbasis kepada kemaritiman pasti punya undang-undang maritim. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Luar biasa ini gagasan ini. Menarik. Nah, kita pindah ke hal lain karena Ibu ini termasuk advokat senior. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa sejak dulu sampai sekarang ini organisasi advokat itu selalu tidak pernah tidak pernah solid itu? Gimana menurut Ibu? Ya karena kan hukum itu dinamis ya gitu. Nah, profesi hukum itu juga begitu. Dan kemudian sumber daya manusianya kan advokat itu. Dan advokat itu ya kita tahulah gimana advokat gitu. Emang kalau menurut saya, kalau emang tidak bisa disatukan di dalam satu organisasi, misalnya katanya, oh Bersih Pradi satu-satunya, kan akhirnya sekarang pecah. Sekarang ada berapa organisasi gitu. Biarlah kalau emang itu nggak bisa dipaksakan, biarlah itu tumbuh. Tapi masing-masing organisasi advokat itu mesti mengetahui keberadaan mereka itu bukan dana kutip ya untuk mencari uang atau segala macam yang menurut sah-sah aja, tapi bukan itu yang didahulukan. Tapi kepentingan adalah sebagai profesi hukum itu justru bekerja sama dengan pemerintah untuk menegakkan hukum dan keadilan, itu yang utama. Ya, jadi solusi yang disarankan seperti apa konkretnya, Ibu sebagai senior di bidang advokat? Ayo bilang sih sebenarnya nggak apa-apa kalau emang mesti nggak bisa disatukan gitu kan, kita udah coba ya berapa kali, harus pecah lagi gitu loh. Tapi yang penting bahwa organisasi itu ada kode etiknya. Misalnya pun dari anggotanya itu salah satu membuat suatu tanda kutip pelanggaran atau kesalahan, itu bisa diberikan sanksi yang benar-benar misalnya dilaksanakan gitu loh. Jadi dan keinginannya jangannya sekedar mau buat training satu peserta bayarnya sampai juta-jutaan gitu kan. Itu kan suatu salah satu yang menarik mungkin tanda kutip ya, saya nggak mau bilang itu, bahwa masing-masing organisasi ingin membuat sendiri gitu loh, masing-masing mungkin ya kepentingan sih, dan memang mereka punya dinamikanya sendiri-sendiri, mungkin bidang-bidangnya juga yang ditonjolkan juga masing-masing organisasi sendiri-sendiri. Jadi yang penting bahwa kalau menurut saya, kalau memang kita tidak bisa besar dalam satu wadah gitu ya, penting organisasi advokat itu punya etika yang dijunjung tinggi dan tujuannya adalah untuk bersama-sama pemerintah menegakkan menertibkan hukum, itu yang utama. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, sekarang jadi seandainya ada seorang advokat melakukan pelanggaran, kemudian taruhlah diberi sanksi atau dipecat dari organisasinya, mungkin nggak pindah ke organisasi yang lain kalau organisasinya banyak.
Tetap aja, karena menurut saya, nah disinilah apa namanya kepiawaian organisasi advokat itu, gimana sejauh mana dia bisa membuat terus anggotanya itu mengikuti peraturan yang sudah ditentukan, dan bila mana mereka juga melakukan pelanggaran, mereka mesti disiplin menjalankan sanksi dari pelanggaran tersebut. Itu merupakan salah satu apa namanya tantangan ya bagi organisasi advokat yang ada sekarang ini untuk bisa nggak mereka melakukan hal seperti itu. Pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Baik, sekarang pindah ke pengalaman Ayu memimpin ILUNI, Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Nah, pertanyaan saya seberapa besar peran para alumni UI ini di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena sepintas lalu kalau saya melihat nanti yang menjabat di pemerintahan ya, apalagi pada masa-masa yang lalu itu kan UI banyak sekali, tetapi yang yang men-challenge itu, yang mendemo, yang itu juga UI juga kuat sekali. Nah, itu bagaimana ini? Ya, sebagai seorang alumni kita emang nggak bisa lepas dari alma mater kita. Itu satu kebanggaan yang saya rasa dari tiap alumni itu membanggakan alma maternya, termasuk UI. Dan kita melihat jakun, jaket kuning selalu kan, dengan jakun kita bisa kemana aja dan seterusnya. Dan menurut saya kalau kita sebagai alumni, di satu pihak ada teman-teman kita yang di pemerintahan, kemudian ada teman-teman kita juga yang tadi yang katakan tidak memprotes dan berkritik, sebenarnya sih sah-sah aja gitu loh. Nggak boleh baper mestinya kan. Kalau emang sesuatunya yang ada didakun oleh pemerintah itu menurut dari kacamata teman-teman yang nggak di pemerintah itu membuat sengsara rakyat, otomatis teman-teman alumni UI akan bergerak menurut saya. Karena itulah disebut kita kampus perjuangan. Berapa kali pergantian pemerintah di Indonesia ini semua di tanda kutip adalah dimulai oleh lulusan UI. Itu fakta sejarah yang kita tahu ya. Kita bagaimanapun nggak bisa melupakan teman-teman senior kita yang kemudian mungkin masuk ke pemerintahan, tapi UI lah yang merupakan cikal bakal untuk melakukan perubahan di pemerintahan yang kita lihat sudah berapa kali ini berubah. Dan saya kami juga dengan teman-teman di luar membentuk juga UI Watch ya. Itu tadi seperti Dida bilang ya, bahwa memperhatikan, tapi kan kita bukannya memperhatikannya, menjaga itu untuk kebaikan gitu loh. Karena yang kita utamakan adalah kepentingan rakyat. Kita tuh nggak ngapa-ngapain, apalagi di situ banyak senior-senior, mau apa lagi sih kita gitu kan? Bukan hanya sekedar mau nyari apapun kan juga udah nggak kepikiran lagi gitu loh. Yang kita lihat bila mana ada hal-hal yang pasti membuat rakyat menderita, kita akan maju. Pengabdi cipta, berjaya memakai luhur, untuk nusa dan bangsa. Sangat bijak gembira, sadar bertugas mulia. Nah, mungkin ada pengalaman yang bisa diceritakan bagaimana dinamika mahasiswa UI, karena kalau banyak turun ke jalan seperti itu kan banyak orang tua yang khawatir apakah belajarnya nggak terganggu gitu. Kalau mengenai belajar, mahasiswa kan nggak bisa lepas dari masyarakat gitu loh ya. Salah satu dari Dharma perguruan tinggi kan juga adalah mengabdi kepada masyarakat. Dan kalau masyarakat dan tanda kutip rakyat membutuhkan, dan kita lihat memang semuanya itu pasti mahasiswa tanda kutip lagi UI yang di depan biasanya itu kita lihat. Dan itu adalah suatu
kebanggaan untuk kita juga, walaupun mahasiswa itu emang mestinya belajar, tapi pada saat-saat tertentu mereka mesti mendahulukan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Dan untuk itulah mereka maju. Dan kalau menurut Ayu, orang tua pun akan untuk membackup ya, mendukung kegiatan mahasiswa, karena itu adalah salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang kita junjung bersama. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ya, baik. Nah, sekarang udah Ayu Candramuti ini kan banyak bergerak di kasus-kasus internasional, di peradilan internasional gitu ya. Sekarang kan ada fenomena baru, teknologi digital ini. Mungkin nggak itu mempermudah persidangan-persidangan internasional yang tadinya biayanya mungkin mahal kalau ada orang Indonesia yang harus mengikuti itu. Sekarang peradilan jarak jauh di Indonesia kan sudah digunakan sekarang. Ya, Kalau di internasional mungkin nggak itu. Sebenarnya udah dimungkinkan juga ya, karena kemarin Ayu juga dapat informasi dari klien ya juga lagi ada masalah di di Singapore Arbitration Court. Itu beberapa memang bisa dilakukan dengan jarak jauh. Jadi kita lihat emang perkembangan teknologi itu kalau memang untuk kemajuan teknologi itu mendukung daripada untuk penegakan hukum, otomatis sih bisa diterima. Tercatat di Indonesia sekarang pun juga udah, di luar negeri juga mulai. Kalau emang di Indonesia nanti udah kuat sekali dalam arti kata bahwa virtual itu memang bisa dilaksanakan, itu otomatis juga dengan internasional mereka akan diperkuat juga. Nah itu udah kita lihat tadi ya, bahwa ada hearing-hearing yang emang dilakukan dengan virtual dan sudah dijalankan. Jadi keabsahannya juga sudah mulai diterima ya? Ya, karena kan salah satu dari inian kan kan peradilan tuh mesti cepat, murah dan sederhana ya. Gitu. Dan kalau memang virtual itu sangat membantu, itu ya otomatis mestinya bisa dilaksanakan nasional maupun internasional. Tapi di satu pihak, saya kalau untuk bukti-bukti mungkin tetap mesti hadir ya, karena kalau bukti-bukti itu kan mesti dilihat tadi seperti Dinda sampaikan apa bisa apa enggak, karena kan keabsahan daripada suatu bukti itu satu pihak yang lainnya mesti mengetahui apa benar itu bukti yang benar atau ada bukti yang menurut mereka tidak palsu ya gitu. Jadi memang kalau untuk acara pembuktian mungkin mesti hadir kalau saya rasa. Iya. Tapi minimal sudah membantu mengurangi lah ya, tidak paling mengurangi. Lumayan kok kalau kita di pengadilan di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat dengan virtual itu sangat membantu. Tapi memang kalau kalian lihat untuk pidana memang masih diinginkan untuk tetap hadir ya, terutama untuk kepentingan para tanda kutip tersangka, untuk mereka lebih suka hadir dalam arti kata nggak virtual. Kalau di MK malah sudah sangat sering melalui virtual. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, Ayu ini selain sebagai profesional ya di bidang hukum, tapi kan masih juga punya kegiatan-kegiatan sosial. Itu saya lihat juga memimpin organisasi Women in Maritime Association Indonesia, WIMA Indonesia. Sebenarnya apa saja yang dihadapi oleh perempuan-perempuan pelaut atau warga pelaut? Memang WIMA itu sebenarnya adalah Women in Maritime Indonesia. WIMA itu ada di hampir di negara-negara anggota PBB. Dalam arti kata di turunannya adalah IMO, International Maritime Organization. Jadi memang ada kepentingan secara internasional dari IMO untuk
perempuan itu lebih diperhatikan. Kita tahu emang kan untuk bidang maritim tanda kutip adalah dunia laki-laki gitu loh ya. Tapi kan tidak tentu tuh kemungkinan bahwa perempuan dulu berperan serta. Dulu mungkin jadi pelaut perempuan agak kurang, tapi sekarang cukup banyak. Pelaut-pelaut di Indonesia juga perempuan juga itu berkiprah. Bahkan ada yang jadi nahoda. Kita tahu dulu aja ada Ibu Kartini ya yang jadi nahoda pertama dari Pelni. Beliau juga sampai sekarang juga masih mengajar. Dan kemudian sekarang banyak lagi anak yang lebih muda-muda malah menjadi nahoda kapal tanker dan seterusnya. Jadi Wima melihat bahwa yang jadi masalah kan untuk perempuan sebagai berkiprah di kapal itu adalah kenyamanan dari mereka. Bahwa masih terjadi misalnya pelecehan dan sebagainya, dan itu sangat mengganggu karena walaupun di satu saat bisa seorang perempuan menjadi nahoda, tapi di lain pihak juga banyak teman-teman pelaut yang bukan jadi nahoda, sehingga kemungkinan dia mengalami suasana yang nggak nyaman itu bisa terjadi. Dan inilah salah satu misi daripada Wima untuk membantu teman-teman. Biasanya kalau untuk ceritakannya kepada orang luar atau yang mereka nggak kenal, mereka sungkan. Tapi kalau ke kita udah buat help desk Wima untuk teman-teman pelaut kalau ada masalah bisa datang ke kita. Nah itulah yang kita juga banyak membantu kemarin juga dalam pembuatan tadi peraturan, undang-undang dan sebagainya. Kita juga memberi masukan. Itu sampai ada yang dibawa ke konflik hukum gitu sampai terjadi? Beberapa kasus sih emang agak jarang ya, karena biasanya kemarin ada kasus pelecehan juga dilakukan di salah satu kapal, nggak saya sebutin, tapi akhirnya terjadi perdamaian gitu ya. Ada arti kata yang melakukan pelecehan itu mohon maaf dan ada plus-plusnya sehingga tidak sampai ke pengadilan. Emang nggak terlalu sering ya ada kasus hukum maritim memang pada prinsipnya bukan hanya mengenai masalah pelecehan pelaut, juga banyak persoalan maritim itu diselesaikan di luar pengadilan gitu. Kenapa? Karena itu tadi di dunia maritim itu kan sebenarnya dasarnya trust ya, kepercayaan, sehingga mereka lebih memilih perdamaian dengan yang disebut misalnya terjadi kerugian. Misalnya mungkin kalau mereka fight di pengadilan, mereka mungkin biasa bisa menang, tapi itu sangat menyita waktu, dan juga yang kedua juga menghilangkan langganannya lah gitu, kliennya, sehingga mereka biasanya menyelesaikannya dengan memberikan kompensasi ex gratia. Jadi ex gratia itu semacam diberikan kompensasi, tapi tidak menyatakan dia bersalah gitu loh. Sehingga masalah klaimnya itu nggak sampai ke pengadilan. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Baik, jadi mungkin terakhir, setelah begitu panjang pengalaman di masyarakat, di profesi, apa yang disarankan kepada mungkin alma mater dalam mengembangkan pendidikan untuk para mahasiswa, kemudian kepada mahasiswanya sendiri, sekarang bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk situasi yang terus berubah, dan kemudian juga para alumni UI ini harus seperti apa? Monggo silakan. Ayo harapkan mahasiswa jangan jadi mahasiswa yang hanya mengejar ilmu tanpa memperhatikan masyarakat atau rakyat di sekitar mahasiswa, kehidupan mahasiswa. Mahasiswa mesti peka dan membaca situasi keadaan di mana rakyat mengharapkan bantuan dari mahasiswa. Di mana-mana kita lihat sesuatu hal yang dimulai itu pasti dari mahasiswa. Dan mahasiswa terutama di Indonesia, ayo harapkan itulah yang mereka menjadi semacam tombak di depan gitu. Sedangkan bagi alumninya otomatis mendukung adik-adik mahasiswa ini. Itu kita lihat dari beberapa kali awal-awal
dalam tanda kutip pergerakan, selalu mungkin mulainya alumni itu melakukan kegiatan aktivitas yang juga minta mahar dukungan dari mahasiswa. Kemarin kita lihat kan di mana nih mahasiswa nih udah mati nih bla 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 ya kemarin. Tapi karena kita lihat wah sekarang mereka akhirnya tergerak hatinya untuk benar-benar melakukan perbaikan dan tanda kutip supaya bisa membantu rakyat gitu loh. Jeritan masyarakat rakyat ini kan kalau nggak didengar dan tidak ada yang membawa ke permukaan, itu akhirnya akan tertutup. Akhirnya hilang aja di bawah angin. Dan itulah kewajiban dari mahasiswa. Karena pertama kali kita diterima, itulah salah satunya dari perguruan tinggi adalah membantu masyarakat. Peduli kepada masyarakat dan kepada alumni, mestinya juga membantu adik-adik kita dalam tanda kutip baik dalam kegiatan maupun dalam sesudah mereka lulus pun, misalnya mereka itu ingin bekerja dan sebagainya. Ini ayo kita kurang ya di kita. Ini saya introspeksi ke alumni UI sendiri bahwa keterikatan bantuan dari senior kepada junior kita lihat tuh yang tadi seperti Ayu bilang masih kurang dibandingkan dengan alumni ini dari universitas lain yang sangat dekat sekali untuk saling membantu. Itu yang kita coba sekarang sama adik-adik mahasiswa. Mestinya juga alumni UI yang ada di pemerintah maupun di lembaga-lembaga yang memang bisa membantu anak juniornya, tolong bantulah mereka gitu. Sehingga dari kerjasama untuk dapat kalau dengan pemerintah itu menjadi suatu hal sinergis untuk justru mensejahterakan rakyat, sehingga rakyat kita, rakyat Indonesia bisa sejahtera seperti kita harapkan. Sampai sekarang kita lihat menjerit-jerit dengan keadaan sekarang, kita harapkan moga-moga lah terjadi jeritan rakyat ini didengar sehingga rakyat kita sejahtera. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, terima kasih sekali Ibu Dr. Nirmala Chandra Mutik Yusuf, SH MSc, Presiden Direktur Law Office Chandra Mutik and Associate, yang sudah memberi gambaran tentang bagaimana ketika kuliah di UI, kemudian menjalani profesi dan kesiapan untuk terus mendukung para junior yang diharapkan berperan di dalam pembangunan bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih, sukses terus. Terima kasih Ninda, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jaya UI, Jaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.